Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada materi kali ini adalah perilaku terpuji. Submaterinya yaitu jujur. Anak-anak, marilah kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tersebut, Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan kita diberi kemudahan untuk memahami pelajaran pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, Pak Guru akan jelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah kalian melihat, memperhatikan, dan menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini bahwa jujur sebagai cerminan dari iman yang benar. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku jujur dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti jujur dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menunjukkan contoh perilaku jujur dengan benar. Kemudian yang keenam, kalian dapat mempraktikkan contoh perilaku jujur dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke submateri jujur. Tahukah kalian anak-anak apa artinya jujur? Jujur itu artinya benar dalam perkataan dan perbuatan. Anak yang jujur akan selalu berkata apa adanya. Anak yang jujur itu tidak akan berbohong atau berdusta dalam berkata-kata. Anak yang jujur itu akan selalu berbuat baik. Anak-anak, kita harus berbuat jujur sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena jujur merupakan penerapan sifat sidik Nabi Muhammad SAW. Sidik itu artinya jujur atau benar, baik ucapan maupun perbuatannya. Sejak kecil, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan perilaku jujur. Nabi Muhammad SAW itu pernah ikut berdagang bersama pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai ke negeri Syam. Nabi Muhammad selalu berkata jujur ketika berdagang. Beliau Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun menipu atau berbohong. Karena selalu berkata dan berbuat jujur, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu mendapat julukan Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang terpercaya. Ayo kita meniru sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi orang yang jujur, biar orang-orang itu percaya kepada kita. Anak-anak, contoh perilaku jujur itu seperti apa? Perhatikan cerita berikut ini.
Ini anak-anak ada gambar yang bisa kita jadikan pelajaran karena di dalamnya ada ceritanya. Ini sebut saja adalah Andi, anak kelas 1 seperti kalian, ya. Andi itu ikut bermain apa ini namanya? Lompat tali, ya, lompat tali pada waktu istirahat di sekolahnya. Setelah waktu istirahat selesai, permainan lompat tali pun disudahi. Nah, tetapi anak-anak perhatikan, Andi mendapatkan uang yang jatuh di tanah. Kira-kira uangnya siapa ya? Andi tahu tidak ya? Andi tidak tahu ini uangnya siapa, anak-anak. Makanya uang itu kemudian diserahkan kepada bu guru, ya, oleh ibu guru. Uang itu kemudian diumumkan di kelas. Anak-anak, siapa yang merasa kehilangan uang tadi ketika istirahat? Begitu kata bu guru. Jadi anak-anak, dari cerita tadi Andi mencontohkan bahwa dia sedang berlaku jujur. Karena apa? Karena dia menemukan uang di halaman sekolah itu tidak dibuat jajan, melainkan diberikan kepada bu guru agar bu guru menyampaikan kepada anak-anak siapa yang kehilangan uang nanti bisa menghubungi bu guru ataupun memintanya di bu guru. Bisa jadi kalau Andi itu bukan anak yang jujur, pasti dimasukkan ke sakunya ataupun dibuat jajan sendiri. Itu anak-anak, itu perilaku jujur, perbuatan jujur yang dicontohkan oleh Andi ketika menemukan uang. Anak-anak, mengapa kita harus jujur? Karena apa anak-anak? Karena orang jujur itu akan mendapatkan apa saja ya? Yang pertama, orang yang jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang jujur itu akan dipercaya dan disukai oleh orang tua. Kemudian akan dipercaya dan disukai juga oleh guru-guru. Dan orang yang jujur itu juga akan dipercaya dan disukai oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang jujur itu kelak akan dimasukkan dalam surga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang jujur. Maka bisa kita rangkum pembelajaran tadi, materi tersebut. Yang pertama, jujur artinya benar dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, anak yang jujur akan berkata apa adanya dan tidak berbohong. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur. Oleh karenanya beliau dipercaya banyak orang sehingga diberi gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Kemudian yang keempat, anak yang jujur itu akan disayang oleh Allah. Selanjutnya, anak yang jujur juga akan dipercaya dan disukai orang tua, guru, dan teman-teman. Kemudian yang keenam, bahwa anak yang jujur itu kelak akan masuk ke dalam surga. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita tentang jujur. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1, jujur artinya apa ya? Yang kedua,
kita harus jujur dalam apa dan apa. Ya. Nomor 3, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin, yang artinya apa? Yang keempat, sebutkan apa saja yang akan didapatkan apabila kita menjadi anak yang jujur. Yang nomor 5, berikan contoh perilaku jujur yang pernah kamu lakukan. Nomor 5 ini pengalaman kalian pribadi ya. Demikianlah anak-anak sekalian, pembelajaran kita tentang perilaku jujur. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang jujur. Untuk itu, selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak sekalian yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.